Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Imron MA selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama. Perkenankanlah saya Anindita Audio Amelia NPM 1904010003, mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Mohon izin mempresentasikan tugas yang berjudul Konversi Agama. Pengertian konversi agama secara etimologi berasal dari kata conversio yang berarti taubat, pindah, dan berubah agama. Dalam bahasa Inggris merupakan conversion yang berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama yang lain. Selanjutnya, secara terminologi, konversi agama menurut Max Heirich merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang berpindah atau masuk ke suatu kepercayaan atau suatu perilaku yang berlawanan dengan sebelumnya. Selanjutnya, konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula. Itu adalah inti dari pengertian konversi agama yang pernah dinyatakan oleh Zakiyah Darajat. Selanjutnya, jadi konversi agama merupakan sikap atau proses perubahan individu berupa perubahan sikap dan keyakinan terkait kepercayaan kepada Tuhan atau terhadap suatu agama tertentu. Konversi agama mempunyai dua arti. Yang pertama, perpindahan dari suatu agama ke agama yang lain. Agama yang berbeda tentunya, misalkan dari agama Kristen menjadi agama Islam. Nah, ini termasuk arti yang eksternal, jenis konversi agama yang eksternal, karena dari dua agama yang berbeda. Selanjutnya, arti konversi agama yang kedua merupakan perpindahan sikap dalam menjalankan agama yang selama ini ia yakini, yakni ini merupakan jenis konversi agama yang kedua merupakan jenis konversi agama yang internal, karena dia masih dalam satu agama yang sama. Perubahan sikapnya ini karena ia mendapatkan hidayah, misalkan dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, atau dari yang sudah baik menjadi tambah-tambah lebih baik, seperti itu. Selanjutnya, latar belakang munculnya konversi agama. Proses perpindahan atau masuk agama ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman para nabi dan rasul Allah yang diutus untuk menyebarkan ajarannya kepada umat manusia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fenomena konversi agama yang terjadi pada masa modern ini menjadi beragam. Tentu hal ini didukung karena adanya gejala sosial yang merambat masuk lalu mempengaruhi kejiwaan seseorang. Nah, di Indonesia sendiri, kasus konversi agama tidak susah untuk ditemukan. Seringkali terjadi adanya kabar bahwa pemeluk agama Kristen berpindah agama menjadi Islam atau sebaliknya. Bahkan kasus konversi agama tidak melibatkan pelakunya untuk berpindah agama, namun hanya terjadi peningkatan keyakinan terhadap agama yang dipeluknya. Hal itu dikarenakan suatu tekanan batin yang justru membuat pelaku berubah sikap dari yang awalnya acuh terhadap ajaran agama dan Tuhannya, lalu bertaubat dan menjadi taat terhadap Tuhannya. Nah, ciri konversi agama itu bisa kita lihat dari berubahnya arah pandangan seseorang terhadap kepercayaan yang dianutnya. Kemudian perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaannya. Selanjutnya, berubahnya cara pandang seseorang terhadap agamanya sendiri dan disebabkan oleh faktor petunjuk yang maha kuasa. Kemudian macam-macam konversi agama. Nah, menurut Bernard Splika, beliau membaginya ke dalam dua macam, yaitu tipe volitional atau perubahan secara bertahap dan tipe self-surrender atau perubahan secara drastis. Nah, tipe perubahan secara bertahap ini merupakan konversi
yang terjadi secara berproses, sehingga menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan yang baru. Contohnya, seseorang yang sering berkunjung ke acara adat atau ritual keagamaan adat orang beragama, maka secara lambat laun ia akan mengikuti ajaran dan kepercayaan sesuai dorongan keinginannya. Karena ia terbiasa melihat atau memperhatikan bagaimana orang lain atau agama orang lain itu melaksanakan ibadah sesuai syariatnya, sehingga ia mempunyai keinginan atau lambat laun ia tergerak dan mendapatkan hidayah bahwa agama ini adalah agama yang benar, misalnya seperti itu. Kemudian macam yang kedua dari konversi agama adalah perubahan secara drastis, yaitu konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang yang mengalami perubahan tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Contoh, seseorang yang awalnya tidak taat menjadi lebih taat agamanya, atau dari lemahnya iman menjadi kuat iman. Nah, ini banyak sekali faktor yang membuat orang itu dari yang tadinya kurang memahami agama menjadi tambah memahami agama, atau yang bisa kita sebut itu berhijrah ya. Nah, nanti kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konversi agama. Nah, ini dia faktor-faktor konversi agama. Bisa dijabarkan dari 3 definisi atau 3 menurut ahli. Yang pertama adalah menurut ahli agama. Faktor utama sebagai pendorong terjadinya konversi agama menurut para ahli agama yaitu adalah petunjuk ilahi. Pengaruh sisi supranatural sebagai peran utama dalam proses terjadinya konversi agama pada seseorang atau kelompok. Kemudian menurut ahli sosiologi, pendorong utamanya konversi agama itu bisa terjadi itu karena dipengaruhi oleh perubahan sosial seperti pergaulan, kebiasaan, propaganda, pemimpin, dan perkumpulan. Selanjutnya, menurut ahli psikologi, faktor utama sebagai pendorong terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor internal seperti kepribadian dan pembawaan. Kemudian ada faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan, perubahan status, kemiskinan, dan juga pendidikan. Pengaruh atau faktor penyebab konversi agama berdasarkan pengaruh ilahi yang pertama tadi dari menurut ahli agama, yaitu adanya petunjuk atau hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afama zuyyina lahu su'u amalihi farahu hasanah. Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasaratin innallaha 'alimun bima yasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka apakah orang yang dijadikan atau syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, atau sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian, faktor penyebab terjadinya konversi agama berdasarkan pengaruh sosial. Yang pertama adalah pergaulan. Pergaulan ini merupakan pengaruh hubungan antar pribadi, baik pergaulan bersifat keagamaan maupun non-agama. Selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan itu berdasarkan dorongan, atau misalkan seseorang itu berubah kepercayaan yang dilakukan secara rutin dari dorongan orang lain atau bujukan orang lain. Kemudian propaganda, yang mana propaganda ini dipengaruhi dari anjuran-anjuran orang terdekatnya. Kemudian pemimpin, pengaruh dari pemimpin, keagamaan dan kekuasaan pemimpin juga bisa menyebabkan orang terjadinya konversi agama atau orang berpindah agama. Seperti yang kita tahu, seperti yang pernah kita lihat pada acara-acara ceramah yang pernah dilaksanakan oleh Ustadz Zakir Naik, di mana beliau telah banyak
secara tidak langsung memberikan perantara kepada orang-orang non-Muslim untuk kemudian masuk Islam. Yang berdasarkan ceramah-ceramah beliau itu mampu mendorong banyak orang-orang untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpindah agama menjadi Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah perkumpulan. Pengaruh dari perkumpulan berdasarkan hobi. Misalkan dalam suatu lingkaran organisasi atau unit kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan kemasyarakatan yang notabene di situ mungkin sebagian besar adalah orang-orang yang memegang agama tertentu, kemudian ada satu orang atau dua orang yang misalkan dia menjadi memeluk agama yang minoritas, dan akibat dari pengaruh perkumpulan itu atau hobi yang sama-sama melakukan pekerjaan yang sama, disitulah ia mendapatkan hidayah atau petunjuk untuk memeluk agama seperti orang-orang yang satu hobi tersebut, karena mendapatkan suatu petunjuk bahwa oh, dia memeluk agama ini dengan taat, yang mungkin secara tidak langsung dia mendapatkan pengaruh sosial dari situ yang kemudian dia berpindah agama. Selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini terdapat dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan kepribadian dan pembawaan. Jadi, pembebasan dari tekanan batin. Jadi, orang-orang yang sedang menghadapi situasi mengancam dan menekan batinnya, dan tekanan batin itu tidak dapat diatasi dengan kekuatan lain. Nah, disitulah seseorang mendapatkan pandangan yang baru, yang mengalahkan motif-motif dan patokan hidup terdahulu yang selama ini dianutnya atau ditaatinya. Sehingga ada muncul dorongan di dalam diri bahwa ia meyakini bahwa ada sesuatu yang ia yakini bahwa hal ini benar, hal ini lebih benar daripada sebelumnya, yang kemudian dia mencari tahu dan yang kemudian ia bisa mengamalkan hal itu menjadi sesuatu yang agama ini misalkan agama ini agama yang lebih benar, agama ini adalah agama yang terbaik untuk dipeluk, seperti itu. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu ada faktor keluarga, lingkungan, perubahan status, kemiskinan, dan pendidikan. Nah, faktor keluarga itu bermacam-macam. Mungkin ada dari keretakan keluarga atau kurang dapat pengakuan, ketidakserasian di dalam lingkungan keluarga, atau beda agama yang secara tidak langsung itu juga akan mempengaruhi faktor psikologis seseorang melaksanakan konversi agama. Kemudian ada faktor lingkungan. Ketika dia tersingkir sehingga merasa hidupnya sebatang kara atau mencari tempat hingga mendapatkan ketenangan sampai kegelisahannya hilang, itu juga menjadi faktor penyebab terjadinya konversi agama. Selanjutnya adalah faktor perubahan status. Misalkan perceraian, menikah dengan pasangan agama lain yang seperti kita tahu, misalkan yang laki-laki ini adalah Muslim, kemudian yang perempuan ini adalah Kristen atau ahli kitab, seperti itu. Mau tidak mau, yang perempuan ini dia masuk Islam. Nah, perubahan status ini, faktor perubahan status ini contohnya seperti itu. Ketika dalam hal pernikahan, salah satu di antaranya berubah agama untuk seiman dengan pasangannya. Kemudian faktor kemiskinan. Nah, ini cenderung lebih memilih agama yang menjanjikan kehidupan dunia karena kondisi sosial ekonomi yang sulit. Misalkan seperti yang kita tahu di perbatasan Indonesia dan Malaysia pernah terjadi suatu perpindahan agama atau konversi agama secara besar-besaran karena saudara-saudara Muslim kita waktu itu merasakan sesuatu yang sulit dalam hal ekonomi, sehingga secara tidak langsung baginya dia terpaksa untuk memeluk agama Kristen. Jadi dia keluar dari agama yang tadinya Islam menjadi Kristen karena tuntutan ekonomi. Karena ketika dia menjadi Kristen, dia lebih mudah mendapatkan pekerjaan seperti itu. Nah, itu faktor kemiskinan juga bisa menjadi penyebab dari
terjadinya konversi agama. Selanjutnya adalah faktor pendidikan. Nah, pendirian sekolah dari berbagai yayasan agama, kemudian sebagian masuk dari agama yang dianutnya, kemudian mendapatkan cahaya ilmu yang membawa seseorang memahami dan meyakini suatu agama, bahwa agama itu paling benar, itu juga merupakan faktor penyebab dari terjadinya konversi agama. Seperti yang kita tahu juga, contohnya misalkan Ustadz Felix Xiao, beliau adalah mu'alaf nih. Sebelumnya beliau adalah agama Kristen yang beliau itu mendapatkan hidayah dari bidang keilmuan yang dalam arti dia geluti. Dia pernah mencoba belajar fisika dengan sangat rajin, di mana dia mempelajari dan membaca bagaimana proses terbentuknya dunia ini. Bumi ini terbentuk dari awal yang diawali dengan ledakan Big Bang yang kemudian menjadi planet-planet seperti Bumi, Venus, dan lain sebagainya. Dan dia dari situ meyakini bahwa tidak mungkin bahwa terbentuknya bumi ini akibat dari ciptaan manusia, karena ada unsur lain atau kekuatan lain yang dibalik atau di luar kendali manusia dari terjadinya Big Bang tersebut, yang kemudian ia mencari dan iseng-iseng membaca, beliau mencari dan iseng-iseng membaca kitab suci Al-Quran, di mana pada ayat-ayat tertentu ia menganggap bahwa kitab agama Islam dengan kitab yang ia yakini sebelumnya, bahwa kitab agama Islam itu lebih banyak menampilkan bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Kemudian selanjutnya adalah proses konversi agama, di mana proses yang pertama adalah masa tenang pertama. Segala sikap dan tingkah lakunya serta sifat-sifatnya menunjukkan acuh tak acuh terhadap agamanya. Kemudian proses selanjutnya adalah masa ketidaktenangan, yaitu konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik, dan lain sebagainya. Proses yang selanjutnya adalah merasa mendapat petunjuk. Maksud petunjuk di sini adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia mendapat kekuatan dan semangat, mendapat bisikan kalbu, konflik yang terjadi pada dirinya tiba-tiba mulai reda. Proses yang selanjutnya adalah keadaan tenang dan tentram. Timbul keadaan jiwa yang baru, rasa aman dan damai di hati, lepas dari segala dosa, segala permasalahan jadi mudah diselesaikan. Kemudian, proses yang terakhir adalah ekspresi konversi dalam hidup, di mana pengungkapan konversi agama ini dalam tindak tanduk, sikap, dan perbuatan sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Sehingga dalam proses yang terakhir ini, ia sudah nyaman dengan apa yang ia nikmati terhadap konversi agama tersebut. Selanjutnya adalah dampak sosial konversi agama. Dampak sosial konversi agama itu juga berdampak pada akidah dan ibadah seseorang, di mana akibat dari proses terjadinya konversi agama itu, akidah dan ibadah seseorang bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih terasah. Selanjutnya adalah dalam hal bidang muamalah. Ia akan semakin memperbaharui dan memperbaiki bagaimana cara dia bersosialisasi dan dalam berkehidupan bermasyarakat. Jadi dampak dari konversi agama itu juga berdampak pada kehidupan rumah tangga, di mana yang tadinya mungkin tidak harmonis menjadi harmonis, di mana yang tadinya dalam berkehidupan rumah tangga itu belum memiliki tujuan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga dari konversi agama tersebut ia menjadi memiliki tujuan, visi, dan misi kehidupan pernikahan atau rumah tangganya. Selanjutnya, dampak sosial konversi agama itu dari hal kepribadian dan pembawaannya. Dari yang tadi pribadinya menjadi biasa saja menjadi lebih baik, dari yang tadinya buruk menjadi lebih baik, karena efek dari konversi agama tersebut. Kesimpulannya adalah, konversi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan atau sikap keagamaan. Proses ini biasanya terjadi secara bertahap atau secara tiba-tiba. Nah, konversi bisa mencakup perubahan keyakinan terhadap beberapa persoalan agama, namun hal ini diikuti dengan berbagai perubahan dalam
motivasi terhadap perilaku dan reaksi terhadap lingkungan sosial, khususnya pada lingkungan keluarga. Kemudian individu yang memutuskan untuk melakukan konversi agama pada dasarnya mengalami pola kehidupan yang akan berubah. Segala bentuk kehidupan batin yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya, maka setelah terjadi konversi agama pada dirinya secara spontan pula, ia akan meninggalkannya. Dan dia mulai menikmati apa yang menjadi konversi agama terbarunya seperti itu. Ini menurut Jalaluddin pada tahun 2010. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, bilai taufik wal hidayah. Salam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.